Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku kelas 10 Mansa Tengajuk. Jangan lupa bersyukur dan terus semangat. Jangan lupa harus optimis. Hari ini kita ketemu pada pertemuan kelima. Kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Apa itu kaidah kebahasaan? Yaitu aturan yang digunakan dalam membentuk kalimat. Biasa dijadikan sebagai ciri atau karakteristik suatu teks agar berbeda dengan jenis teks yang lain. Yang pertama, kaidah kebahasaan yang biasa digunakan dalam teks laporan hasil observasi ada menggunakan verba atau kata kerja, yaitu kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Kata kerja biasanya menjadi predikat dalam suatu kalimat. Dalam teks laporan hasil observasi, pengamatan yang kita lakukan biasanya dituangkan dalam kalimat yang mengandung kata kerja. Contoh, katak melompat untuk pindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Kata kerja dalam kalimat itu adalah melompat. Yang kedua adalah menggunakan nomina atau kata benda, yaitu kelompok kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Nomina bisa berfungsi sebagai subjek atau objek dari klausa. Bisa juga sebagai pelengkap. Nomina juga bisa diikuti oleh adjektiva baik secara langsung atau disisipi oleh kata yang. Contoh, katak adalah hewan amfibi. Hewan amfibi adalah hewan yang bisa hidup di air dan di darat. Katak memangsa serangga yang lebih kecil untuk bertahan hidup. Nomina dari kalimat itu yakni katak, hewan amfibi, dan serangga. Yang ketiga adalah menggunakan konjungsi atau kata sambung. Konjungsi atau kata sambung merupakan kata penghubung. Dalam teks laporan hasil observasi, penulis harus menghubungkan temuannya menjadi satu rangkaian pengetahuan yang logis. Untuk itu, perlu menggunakan kata sambung atau konjungsi. Contoh kalimat pertama, katak melompat. Kalimat kedua, katak memiliki kaki belakang yang lebih panjang. Keduanya bisa digabungkan menjadi katak melompat dengan kaki belakangnya yang lebih panjang. Dengan menggunakan konjungsi dari kalimat tersebut adalah dengan. Banyak sekali konjungsi yang bisa digunakan tergantung kebutuhan ya teman-teman. Bisa teman-teman membaca yang ada di buku. Berikutnya adalah menggunakan adjektiva atau kata sifat, yaitu kata-kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan orang, benda, ataupun binatang. Kata sifat biasanya didahului atau diikuti dengan kata paling, sekali, sangat, amat, dan lain-lain yang merupakan ciri khas kata pembanding. Contoh, tikus tergolong hewan yang sangat cerdas meskipun tubuhnya kecil. Adjektiva dalam kalimat tersebut adalah sangat. Yang kelima adalah menggunakan sinonim atau padanan kata dan antonim atau lawan kata. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan makna. Contoh, meskipun hewan buas, singa mempunyai karakter yang lembut. Sinonim dari kata lembut adalah halus. Sedangkan antonim adalah kata yang maknanya berlawanan. Contoh, di musim kemarau semut rajin mengumpulkan makanan untuk persediaan saat musim penghujan tiba. Antonim dari kata rajin adalah malas. Berikutnya adalah menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Mungkin kalimat ini masih asing di telinga teman-teman ya. Namun sebenarnya kalimat simpleks adalah kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya memiliki satu struktur dengan satu verba utama atau satu subjek dan satu predikat. Kalimat ini hanya memiliki satu fungsi kalimat saja ya, ditandai dengan keberadaan fungsi predikat dalam sebuah susunan kalimat. Ciri-cirinya yang pertama, dalam sebuah kalimat simpleks memuat satu klausa lengkap yang bisa berbentuk subjek predikat objek, subjek predikat objek keterangan, atau subjek predikat objek dan keterangan pelengkap. Kalimatnya bersifat sederhana karena hanya terdiri atas satu klausa saja. Biasanya kalimat simpleks hanya memuat satu kejadian atau satu peristiwa saja.
Kalimat simpleks tidak menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Kalimat simpleks juga tidak menggunakan tanda baca koma. Contoh, Andika membaca buku di perpustakaan Mans Satu Nganjuk. Verba utama dari kalimat tersebut adalah membaca dengan menggunakan pola kalimat subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Berikutnya adalah kalimat kompleks atau kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terbentuk lebih dari 2 struktur kalimat, disusun lebih dari 1 verba atau predikat. Kalimat kompleks terdiri atas kalimat utama dan kalimat subordinatif. Kalimat kompleks juga dapat berbentuk dari gabungan beberapa kalimat simpleks. Ciri-cirinya, yang pertama dalam kalimat terdapat 2 subjek dan predikat. Pada satu kalimat terdapat 2 peristiwa atau kejadian. Di antara kalimat utama dengan kalimat subordinatif terdapat tanda koma atau konjungsi eksternal. Berdasarkan tipe konjungsi yang dipakai, kalimat kompleks dibagi menjadi 2 macam ya teman-teman. Yang pertama, kalimat kompleks parataktik atau biasa disebut sebagai kalimat majemuk setara, yaitu kalimat kompleks yang terdiri atas 2 struktur atau lebih, yang dinyatakan dengan hubungan konjungtif sejajar dengan makna. Kalimat kompleks parataktik juga sering disebut sebagai kalimat majemuk setara. Kalimat kompleks ini ditandai dengan konjungsi yang menyatakan hubungan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan penggabungan dengan konjungsi serta dan lalu lagi pula. Kemudian pemilihan, pertentangan, dan penguatan. Contoh, Randi sudah berani berbohong kepada guru dan teman-temannya di sekolah. Di sini menggunakan konjungsi dan. Kalimat kompleks hipotaktik atau biasa disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Kalimat kompleks yang dapat dinyatakan dengan hubungan konjungtif dan tidak sejajar dengan makna. Kalimat kompleks hipotaktik sering juga disebut sebagai kalimat majemuk bertingkat. Kalimat kompleks ini ditandai dengan konjungsi yang menyatakan hubungan berikut. Yang pertama adalah waktu atau temporal, tujuan atau final, syarat atau kondisional, 4 perlawanan atau konsesif, dan kelima adalah sebab akibat. Contoh, percuma setinggi apapun ilmu, jika tidak diimbangi dengan akhlak yang mulia, tidak akan ada gunanya. Berarti di sini menggunakan konjungsi syarat atau kondisional jika. Yang berikutnya adalah menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan dan batasan dari arti sebuah istilah. Karakteristik lain dari kalimat ini adalah menjelaskan makna atau arti dari objek. Penjelasan bersifat umum, tidak mengarah pada ciri khusus objek. Lazim ditemukan di laporan-laporan ilmiah. Jika kalimat dibalik, maka makna atau arti dari kalimat tersebut tidak berubah. Terdapat kata kopula, yaitu adalah, ialah, merupakan, yakni, yaitu. Sedangkan kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan karakteristik objek secara lebih spesifik, biasanya melibatkan tanggapan panca indera seperti warna, bau, tekstur, suara, dan sebagainya. Sebab itu kalimat deskripsi seringkali menjadi pengiring atau pengikut setelah kalimat definisi sebagai penjelas. Ciri-cirinya yang pertama, bisa membuat pembaca seolah-olah melihat atau memiliki bayangan objek yang diceritakan. Yang kedua, membicarakan ciri khusus suatu objek. Yang ketiga, biasa ditemukan pada laporan atau paragraf deskripsi. Makna kalimat tersebut akan berubah jika struktur kalimatnya dibalik. Saya membuat contoh di sini ada yang berwarna merah dan berwarna hitam. Yang berwarna merah merupakan kalimat deskripsi dan yang berwarna hitam adalah kalimat definisi. Teman-teman bisa memperhatikan terlebih dahulu agar lebih paham dan fokus secara utuh. Yang kedelapan adalah afiksasi atau kata berimbuhan. Afiksasi atau kata berimbuhan merupakan proses pembentukan kata dengan cara menggabungkan imbuhan atau afiks pada bentuk dasar kata. Terdiri atas yang pertama adalah prefiks atau awalan, infiks atau sisipan, sufiks atau akhiran,
simulfiks atau awalan kata dasar yang biasanya hanya terdapat pada kalimat tidak baku. Dan yang kelima adalah konfiks, yaitu awalan dan akhiran. Pada masing-masing di sini sudah ada contoh katanya ya. Teman-teman silakan mencermati dengan lebih seksama. Jika sudah, mari kita uji pengetahuan kalian. Dari masing-masing penjelasan tadi, yang jumlahnya 8, masing-masing juga sudah terdapat contoh kalimatnya. Dari contoh yang sudah ada, semua siswa wajib membuat satu kalimat. Ketentuannya adalah jumlah kebahasaan ada 8, maka urutkan sesuai nomor urut absensi jumlah siswa di kelas. Saya membuat sebuah ilustrasi ya. Jika jumlah siswa kelas 32 siswa, maka nomor urut absensi 1 sampai dengan 4 membuat contoh kalimat dengan contoh verba. 5 sampai 8 membuat contoh kalimat yang mengandung nomina. Urut 9 sampai 12 membuat contoh kalimat dengan mengandung konjungsi. Urut 13 sampai dengan 16 adjektiva, dan seterusnya sampai dengan kebahasaan terakhir. Bacakan melalui voice note dengan format nama, nomor urut absensi, dan contoh kalimat. Saya contohkan di sini nama Andrea, nomor absensi 32, contoh kalimat kompleks parataktik. Saya tidak suka membaca komik, melainkan lebih suka membaca novel. Demikian teman-teman. Pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian atau penilaian harian. Maka jangan lupa siapkan hasil observasimu yang sudah kamu buat pada pertemuan kedua. Bahan ulangan harian adalah hasil pengamatan masing-masing dari objek yang telah dipilih pada pertemuan kedua. Pastikan kalian memahami materi yang sudah kita bahas dan tunggu info selanjutnya. Jangan lupa tetap bersyukur, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih, sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.